Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan para remaja, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini itu Masya Allah berbagai karena nikmat, terutamanya nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur dan nikmat sempat, serta berbagai nikmat-nikmat lainnya. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama menjalankan salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita semuanya untuk bisa duduk bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka bersama-sama kita yang sama disampaikan oleh guru kita Dr. Kiai Haji Muhammad Kamal Hakimah dengan kajian hadis Al-Karim. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kebagingan dari kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak salawat kepadanya, semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai taklim, mari kita awali dengan membaca kitab surat Al-Fatihah. Semoga kita senantiasa mendapatkan hikmah dari Allah SWT, memahami apa yang akan disampaikan oleh guru kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan tak lupa, mari kita sama-sama di waktu yang baik ini mendoakan saudara-saudara kita yang kiranya pada pagi hari ini ada yang kurang sehat atau sedang sakit. Semoga Allah segera angkat penyakitnya dan sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hatinya wa kulliya min syarri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon kepada para jamaah sekalian, pada saat yang taklim nanti kita fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita, dan mohon untuk tidak ada yang ngobrol satu sama lain. Dan Ustaz, karena waktu ini kebetulan jam minggunya lagi ini kan ini atau sahabat, jadi waktu suruh jam 6 pagi, dan nanti sebelum 5 menit sebelumnya mohon berikan waktu, barangkali ada jamaah yang bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waghfir lana
Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وإن قلوا من لدنا هب لنا مددا وافتح علينا بما في الغيب من حكم. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. اللهم صل وسلم Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وأتمنا بالصحة والعافية وجمعنا في هذا المكان روضة من رياض الجنان. اللهم صل وسلم على سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آمنا بالعلم وزينا بالحلم وقنا بالتقوى وجملنا بالعافية. وبعد para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat merayakan kewajiban kita melaksanakan salat subuh berjamaah, melanjutkan dengan ta'lim Tuhan. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membacakan Al-Wafi Bisyarh Arba'in An-Nawawi. Wakaf kita pada hadis yang ke-19. Salawat salam lalu kita sampaikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah hasanah tauladan bagi kita semua. Baiklah, kita akan melanjutkan bacaan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif fi kitabihi wa ada'u naqabihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fi daraini amin. Al-hadithu at-tasi asyar. Hadis yang ke-19. Allahi ta'ala wa hifzuhu wa nasruhu wa ta'yiduhu. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala serta penjagaannya, pertolongannya serta dukungannya. An Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi nama aslinya Abdullah bin Abbas, sahabat. Kalau gelar di ujungnya radhiyallahu anhuma menunjukkan bahwa dia dan ayahnya sudah masuk Islam ketika Rasulullah SAW. Kalau radhiyallahu anhu sampai dia, jadi ayahnya belum Muslim. Qala, beliau berkata, jadi Abdullah bin Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Pada satu hari aku berjalan beriringan di belakang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau bersabda, ya gulam, wahai anakku. Jadi Abdullah bin Abbas pada saat itu masih usia ini. Nanti ada penjelasannya
bulan itu kisaran anak sampai umur 9 atau 10 tahun. Ya. Jadi masih sangat muda, ya. Masih sangat ya, baru beranjak ya, dari bulan ya, masa anak-anak menuju remaja. Begitu. Ya gulam, wahai anakku, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku mengajarkan engkau ya, kalimatin, beberapa kata. Tapi kata di sini sama dengan kita, ya, sambutan gitu ya, prakata. Ya, bukan hanya satu atau dua kata, tapi beberapa kalimat tentunya. Yang pertama, ihfadillah yahfazuka. Wahai anakku, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya ya, Allah bersamamu, Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Ketika engkau meminta, memohon sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasta'anta fasta'in billah. Dan ketika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka. Ketahuilah bahwa sesungguhnya apabila umat manusia seluruhnya berkumpul untuk memberikan kepadamu satu manfaat, lam yanfa'uka, maka sesuatu itu tidak akan memberikan manfaat illa bi syai'in qad katabahu Allah laka, kecuali hal tersebut itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alaika. Dan seandainya mereka semua umat manusia berkumpul untuk memberikan mudarat, untuk mencelakakanmu, maka hal tersebut tidak akan bisa mencelakakanmu kecuali telah Allah tetapkan. Rufi'atil aqlam wa jabbatil suhuf. Sungguh bahwa pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Artinya semua hal telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sedangkan wa fi riwayat Tirmidzi, dalam riwayat yang lain selain dari Imam Tirmidzi, isi dari matan hadis ini, ihfadillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ta'arrafu Allah bil raha ya'rifuka bi syiddah. Kenalilah Allah dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengenalimu ketika kamu dalam kesulitan. Wa'lam annama akhtaraka lam yakun yusibaka. Ketahuilah apa yang menyalahkanmu tidak akan bisa menimpamu
wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan apa yang menimpamu tidak akan bisa disalahkan atasmu. Wa'lam anna nasra ma'as-sabri. Ketahuilah anakku bahwa pertolongan Allah ma'as-sabri, dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya kesulitan itu akan diikuti dengan al-karb, dengan jalan keluar. Wa anna ma'al usri yusra. Dan setiap kesulitan akan diiringi dengan kemudahan. Ahamiyatul hadis, pentingnya hadis ini. Qala Ibnu Rajab Hambali al-Hambali bi kitab al-Jami' wal Hikam, wa anna hadha al-hadis yatadamman wasaya al-azimah wa qawaid kulliyah min ahammi umurid din. Beliau mengatakan bahwa hadis ini berisi tentang wasiat-wasiat yang sangat luar biasa, yang sangat penting, serta kaidah-kaidah dalam beragama yang sangat syamil, yang sangat menyeluruh. Min ahammi umurid din, dari sesuatu urusan agama yang sangat penting. Hatta qala ba'dul ulama, bahkan sebagian ulama mengatakan, tadabbarat hadal hadis pada hasyani wa qad yash aw asifan min al-jahl bi hadal hadis wa qillat at-tafahum bi makna. Hadis ini telah mengajarkan kami pada hasani atau a'jabani. Isi daripada hadis ini sangat luar biasa. Maka sungguh merugi seseorang yang tidak bisa memahaminya terhadap makna daripada hadis ini secara luas. Fiqhul hadis wa man yushir ilaihi, pemahaman hadis dan petunjuk yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Yang pertama adalah ihtimam Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tawjihil ummah wa tashidul jail al-mu'min al-mithali. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harisan ayyabus al-aqidah as-salimah bi nufusil mu'minin. Yang pertama dari hadis ini menunjukkan akan perhatian Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan para sahabat umat Islam, dan untuk membentuk jail al-mu'min al-mithali, untuk membentuk generasi muda yang teladan. Karena hal ini beliau sampaikan kepada anak usia sekitar 9 atau 10 tahun, bukan menyampaikan kepada para sahabat yang umurnya di atas itu. Menunjukkan perhatian Rasulullah SAW untuk membentuk generasi yang teladan. Dan beliau sangat menjaga untuk apa? Ayat risul akidah, untuk menanamkan akidah yang benar bi nufusil mu'minin, dalam diri setiap mukmin. Ihfadillah yahfadillah, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ila akhir hadis, menunjukkan bahwa segala sesuatu harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kalimatun khalidah wa uslubun hakim. Yang kedua, Rasulullah SAW menggunakan satu perkataan yang kekal. Artinya
nasihat ini bukan hanya selesai pada Abdullah bin Abbas, tetapi kepada seluruh sahabat serta kita yang sampai saat ini ya hidup merupakan umat Nabi Muhammad SAW, sehingga perkataan ini terus berlanjut ila yaumil qiyamah. Wa uslubun hakim, dengan ungkapan yang sangat bijak. Wahai anakku. Jadi ketika kita juga berkomunikasi dengan anak kita ya, dalam satu kesempatan, wahai anakku, ya, baru berikan wasiat, menunjukkan satu kebijakan. Ya, anak akan tersentuh dengan perkataan seperti ini. Yukhbiruna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bitilkal wasiyah al-jami'ah al-mani'ah allati awsahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh kana raqiban khalfahu. Abdullah bin Abbas di sini memberitahu kepada kita tentang satu wasiat yang sangat kompleks, al-jami'ah, menyeluruh. Dan nasihat tersebut beliau dapatkan dari Rasulullah SAW ketika sedang berjalan. Jadi sahabat ketika berjalan dengan Rasulullah SAW ya menjaga jarak agak sedikit di belakang. Jadi tidak jalan beriringan. Sama seperti kita ya, ketika bersama orang tua maka ya, berjalan dia lebih depan sedikit, ya, kita ada di belakangnya. Ini ada, kecuali kalau diajak beriringan gitu ya. Tapi kalau secara berjalan bersama maka berada di belakang, tidak terlalu belakang. Ya. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Salisan yang ketiga, ihfazillah yahfazuka. Isi daripada nasihat ini pertama adalah jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Ay iltazim awamirallahi ta'ala faqim inda hududihi fala tuqarribuha wa iyyaka an taqtadaha wa kun bima farada 'alayka wa la tatahadu bihi wabta'i amma nahaka an waj'al bainaka wa bainahu hijaban. Apa maksud daripada jagalah Allah maka Allah akan menjagamu? Maksudnya adalah laksanakanlah, iltazim, laksanakanlah segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kif, berhentilah indah hududih, terhadap batasan larangannya. Jadi ihfadillah, jagalah Allah, artinya kita melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan nasihat ini senantiasa disampaikan khotib ketika khutbah Jumat. Ya. Maka terhadap yang Allah larang berhentilah, ibta'id, jauhi. Ya. Kita sudah tahu apa yang diharamkan dalam agama kita, maka jauhi. Jangan mendekat. Waj'al bainaka wa bainahu hijaban. Jadikanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu hijab, ada penutup, sehingga kita tidak akan melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih ya dosa-dosa besar, maka kita jauhi. Mungkin kalau dosa-dosa kecil itu sulit kita
Ya, hindari. Dalam setiap hari pasti kita ada salah. Mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, seluruh anggota tubuh kita ini berpotensi melakukan dosa, kesalahan. Tetapi ini as-saghir, masih dosa-dosa yang kecil, ya dimaklumi karena kita sebagai ibnu Adam. Ibnu Adam itu keturunan Nabi Adam, manusia pasti tidak luput dari lupa dan salah. Tetapi hal-hal yang diharapkan dalam agama, wabil khusus dosa-dosa besar, harus dijauhkan. Kita sudah tahu minuman keras termasuk, berzina termasuk, membunuh termasuk dosa-dosa besar. Jauhi, jangan sampai kita masuk ke dalam hal tersebut. Wanzur indaha kaifa yahfadullahu alayka dinaka wa yasulu aqidataka az-zayd wa yaqinuka min hawaz an-nafsi wa ridad ad-dalal wa kaifa yuhdika bi syara'il khalqi wa yamna'uka min syayatin al-insi wal jinn. Ketika hal ini kau lakukan wahai anakku, ya, Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Allah akan, ya, menjagamu terhadap agama ini. Akidahmu akan benar, keyakinanmu akan benar, dijauhkan daripada ad-dhalal, daripada kesesatan, dan Allah akan menjagamu daripada asyarat al-khalq, kejahatan-kejahatan makhluk, serta akan menjauhkanmu daripada syaitan wal ins wal jin, dari perbuatan jahat, ya, setan, jin maupun manusia. Yahfazuka bismi. Maka ketika kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarangnya, maka Allah akan menjaga kita daripada godaan asyar, keburukan, daripada syayatin, setan, jin, dan manusia. Maka kita kuatkan, kita jaga akidah ini, kita jaga agama kita. Wa in anta hafidza Allah Ta'ala fi dunyaka hafazuka fi akhiratik. Dan ketika engkau menjaga Allah di dunia ini dengan melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, Allah akan menjagamu fi akhiratik. Allah akan menjagamu kelak juga di akhirat. Allah akan jaga kita dari sentuhan api neraka. Allah akan menjaga kita dari segala keburukan ketika kita melaksanakan menjaga Allah ketika kita hidup di dunia ini. Yang selanjutnya ar-rabi, nasrullah ta'ala wa ta'yiduhu, pertolongan Allah dan dukungannya. Mimman hafizallahu kana ma'ahu, barang siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Tadi, ketika kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan perintahnya, menjalani segala apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarangnya, maka Allah akan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Wa man yakun Allah ma'ahu fa'ahu al-fi'ah allati la tudlam. Maka ketika Allah itu bersamanya, tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan. Rasulullah SAW dengan para sahabat ketika menjalani satu peperangan yang sangat besar,
perang pertama itu perang Badar. Mereka semua beriman pada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan segala larangannya, menjaga agama ini dengan kuat. Maka Allah berikan pertolongan. Bagaimana bisa dalam hitungan logika 300 bisa mengalahkan 1000? 300 ini peralatan tidak lengkap, yang 1000 peralatannya lengkap. Tetapi dengan pertolongan Allah, yang 300 ini tidak bisa dikalahkan, bahkan bisa mengalahkan yang 1000. Itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal haris alladzi la yanam wal hari alladzi la yaqum. Allah itu menjaga kita ya tanpa tidur dan memberikan petunjuk kepada kita dan tidak akan tersesat selagi kita menjaga Allah. Jadi menjaga Allah itu dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Khamisan, yang kelima, syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tua. Man hafizallahu ta'ala bi syababihi wa quwwatihi hafizallahu hala kabirihi wa nufihi wa nufi quwwatihi. Barang siapa yang menjaga Allah ketika dia masih muda, ya, kekuatannya masih kuat, maka Allah akan menjaganya ketika dia telah tua dan telah berkurang kekuatannya. Karena nasihat ini disampaikan oleh Rasulullah SAW pada anak yang umur 9 atau 10 tahun. Ketika anak itu telah terbiasa melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, maka Allah akan menjaga dia nanti di hari tuanya. Seorang yang telah belajar ilmu agama sejak dini, insya Allah Allah akan menjaga dia nanti di masa tuanya. Kalaupun dia terpeleset, nanti akan kembali ya kepada apa yang telah dia pelajari ketika masih kecil. Maka ketika seorang ini beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketakwaan, Allah akan jaga dia di masa tuanya. Ketika umurnya sudah ya, lanjut, kekuatannya sudah semakin berkurang, Allah jaga. Wa mata'ahu bi sam'ihi wa basarihi wa aqlihi, dan Allah memberikan kepada dia kenikmatan ya, dengan sam'i, pendengarannya, pandangannya, serta otaknya selalu dijaga. Wa qarama nazlahu yaumal qiyamah, dan nanti di hari kiamat Allah akan muliakan kedudukannya. Seorang yang telah dari masa mudanya ini menjalankan perintah Allah, meninggalkan segala larangannya, termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah nanti di hari kiamat. Rajulun qalbuhu mu'alliqun bil masajid. Anak muda ya yang gemar memakmurkan masjid, hatinya tidak lepas dari masjid. Salah satu yang mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Inna likum sanqam hamsin syababaka qabla haramika."
Dan hadis yang lain Rasulullah pun pesan kepada kita, gunakanlah kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya adalah syababaka qabla haramati, masa muda sebelum masa tua. Maka selama ini kita masih ada kekuatan, masih muda, ya, kuatkan akidah ini, semangatkan diri kita ini untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ini juga jangan kita saja, anak-anak kita gandeng, kita ajak, ya, agar mereka tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sampai nanti akhir hayatnya, bahkan nanti di yaumul qiyamah mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, ibadatullah ta'ala syakirun ahlul nasra wal ma'unah minhu subhanahu. Hamba Allah yang bersyukur dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal mu'mina alladhi yahuzu bihibzillahi ta'ala wa ta'yidihi wa inayatihi huwa dhalikal abdu syakir alladhi adrakahu Allah ta'ala azza wa jalla fa'arafahu haqqul ma'rifah fa'ata'a amrahu waztababah, bahwa seorang mukmin itu akan mendapatkan penjagaan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hamba Allah yang pandai bersyukur. Di mana dia dapat apa? Adraka bi fadlillah. Dia mengetahui akan keutamaan Allah dengan ta'aruf, dengan mengetahui Allah. Jadi ketika seorang mengenali Allah, bahwa seluruh aktivitas kita ini dikontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika hadir bi muraqabatillah, hadir ihsan, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita. Jangankan Allah sebagai pencipta kita, sering saya sampaikan, ketika satu peraturan saja dijaga, ya, misalkan oleh polisi saja, maka tidak ada yang berani untuk melanggar. Paling mudah konotasinya ada pada, ya, lalu lintas. Seandainya setiap lampu merah itu ada polisinya, ya, maka tidak ada satu pengendara pun yang berani untuk menerabas lampu merah. Jangankan menerabas, ya, melewati batas garis saja, zebra cross, tidak berani. Karena apa? Karena tahu ada polisi. Maka ketika kita beribadah, kita menghadirkan bi muraqabatillah, seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita, maka kita tidak akan berani, ya, untuk melakukan satu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan melakukan, mendekatinya saja tidak berani. Nah, seperti itu. Dan Allah berikan ini kepada hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa beribadah. Kemudian yang selanjutnya, hadis yang lain dalam Imam Muslim mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu wa istajaba Allahu lahu inda syadaihi falyuksir du'a birraha. Barang siapa, ya, yang ingin doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dalam kesulitan, maka banyaklah berdoa dalam keadaan lapang. Dan dalam keadaan lapang ini berdoa juga sambil bersyukur. Kita biasanya,
ya, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika ada kesulitan. Tapi terkadang kita lalai ketika Allah berikan kepada kita satu kenikmatan, satu keluangan, satu kemudahan. Kadang kita lupa menjadi hamba yang bersyukur, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hal ini kita lakukan, adalah ketika Allah berikan kepada kita kemudahan, kemurahan rezeki, kita berbagi. Ya, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kurang. Maka nanti ketika kita sulit, kita doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini kadang kita dalam keadaan ya, murah rezeki yang sedang banyak, sehat walafiat, ya, permasalahan tidak ada. Kadang kita kurang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu kuncinya. Jangan kita hanya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kesulitan datang kepada kita. Ketika segala permasalahan kita hadapi, baru kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semestinya ketika kita dalam keadaan luang tadi berbohong dalam satu kenikmatan, kelapangan, kemudahan, itu saatnya menjadi hamba yang bersyukur. Ibadah yang makin kuat. Ya. Saling berbagi. Maka nanti ketika bisyadain, ketika dalam kesulitan, dia minta sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan. Allah mudahkan. Ya. Yang ketujuh, al-tawajjuh ila Allah Ta'ala wahdahu wal isti'anah wa du'a was sunnah. Menghadap Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Memohon pertolongan. Kita doa, minta semua sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta sama yang lain. Bukankah dalam surah Al-Fatihah setelah kita baca, kita ulang-ulang dalam surah kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah aku menyembah ya Allah, dan kepada Allah aku memohon pertolongan. Maka apapun permasalahan yang kita hadapi, mintalah jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah, ketika engkau mohon sesuatu, minta sama Allah. Ketika kita menyandarkan itu kepada selain Allah, sering kita kecewa. Mintalah kepada Rabbul Khalq, mintalah kepada seluruh permasalahan kita, keinginan kita, kepada penguasanya, bukan kepada makhluk, kepada Allah sang penguasa. Nanti Allah yang membolak-balikkan hati seseorang. Kalau kita minta sama Allah, sudah selesai. Ya. Walaupun permasalahan dengan makhluk, dengan orang, kita mintanya sama Allah. Ya. Nanti Allah akan membukakan hati. Maka Allah berikan kemudahan. Tadi tentunya ketika kita dalam keadaan luang, dalam keadaan rezeki banyak, kemudahan hidup, maka itu saatnya mendekati Allah, banyak berdoa, ibadahnya diperbanyak, sehingga ketika kita dalam keadaan sulit, kita berdoa, Allah langsung kabulkan. Seperti hadis yang disampaikan oleh penutur musik tadi.
Salinan yang ke-8 ad-du'a'u litaqarrub al-mujib, bahwa doa itu adalah hal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Ini firman Allah. Jika seorang hamba itu meminta kepadamu, maka aku segera dekat dan aku akan mengabulkan permintaan hamba yang meminta kepadamu. Kita yakini itu. Allah senang ketika hambanya banyak minta, banyak berdoa. Beda dengan makhluk. Ketika kita minta pertolongan pada seseorang, 1 kali welcome, 2 kali masih bantu, 3 kali udah mulai ada apa? Nah, tolong saya dulu, gitu ya. Sudah mulai ada geruntuhan, gitu ya. 4 kali kita lagi bantuan, gimana? Udah enggak? Di stop. Tapi Allah itu beda. Semakin sering kita minta sama Allah, semakin senang Allah pada kita. Artinya kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedakan antara kita minta sama makhluk dengan minta kepada Allah. Kita minta nih dari malam kita bangun, sholat subuh, sholat ya, maf'ul kita laksanakan. Kita minta itu terus sama Allah. Senang Allah itu. Tetapi nanti ketika ya, dikabulkannya, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Kalaupun di dunia tidak sampai dikabulkan, nanti di akhirat, maka tinggal lihat kadar kita sendiri. Ya. Tadi salah satu kunci yang disampaikan oleh Baginda Rasulullah SAW, kalau kita ingin doa kita dikabulkan ketika susah, maka banyak ibadah di waktu senggang, di waktu senang. Itu kuncinya. Tapi sebagian kita banyakkan ini ya, ketika dalam keadaan senang, dalam keadaan ya keluasan rezeki, ya sehat walafiat, ini tidak kita laksanakan. Ibadahnya standar aja. Semakin kuat ibadahnya ketika susah, itu model kita. Ya, sehingga ya Allah mengabulkan doa kita itu tidak ada yang langsung gitu. Dan Allah dengan ketika memberikan ya, para Rasul dan Nabi itu dijabah langsung. Ya, ketika berdoa, para awliya Allah ya, mendekat Allah Subhanahu wa taala pada sehari ya, agak cepat, walaupun tidak secepat para Nabi dan Rasul. Maka semakin rendah seseorang, fajir dia ya, dosanya banyak, tapi permintaannya banyak, ya, tunggu waiting list lama gitu ya. Maka oleh karena itu ya, tetap kita harus tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 9, as-su'al mimman la yamillu an-nafa'. Bahwa meminta itu ya, tidak akan membuat jenuh orang untuk memberikan satu pemberian. Allah kita mintain terus, Allah gak jenuh, senang malah. Ya. Maka sebaliknya orang yang gak pernah minta sama Allah itu orang sombong. Ya. Jadi bedakan tadi ketika kita minta pertolongan Allah, meminta sesuatu kepada Allah dengan kepada makhluk. Kalau ke makhluk kita mungkin 1, 2 kali, 3 kali lah. Setelah itu pasti
ya kita jaga perasaan juga, dan dia juga pasti ya berat gitu. Tetapi kepada Allah maka banyak-banyaklah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian su'al ghairillahi ta'ala lillah wa bahana. Meminta selain pada Allah Subhanahu wa taala itu satu ya, ihtiqar, adzillah, sesuatu yang rendah. Kenapa tidak minta pada Allah Subhanahu wa taala, minta pada makhluk rendah? Kita minta semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya al-isti'anatu bil qawiyil ladzi la yudhal. Memohon pertolongan pada Allah ya, kepada kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Maka ketika kita minta ini kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah memberikan pada kita satu kekuatan yang besar. Seperti Allah memberikan pertolongan para kaum muslimin ketika perang Badar, dapat mengalahkan 3 kali lipat jumlahnya. Dan yang terakhir, al-iman bil qada'i wal qadar, syaja'atul iqdam. Yaitu beriman pada qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini bahwa Allah telah menentukan pada kita segala sesuatu. Kita akan berikhtiar memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tadi rufi'al aqlam, rufi'at al-aqlam, wajabatis suhuf, bahwa pena itu untuk mencatat segala perbuatan ya, catatannya sudah ya, dalam lauhul mahfuz sudah selesai. Tidak ada yang dituliskan lagi, tidak ada yang di lembarannya sudah kering, tintanya sudah tertulis semua di lauhul mahfuz. Yang terakhir pun an-nasru ma'as-sabr, bahwa pertolongan itu tentunya adalah bersama dengan kesabaran. Dan kesabaran ini Allah akan berikan kepada kita semua ya. Pertolongan ini Allah berikan kepada kita semua ketika kita menghadapi dengan penuh kesabaran. Baiklah, karena sudah waktu syuruk, kita cukupkan pembahasan kita pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan apa? Silakan, Bapak, ada yang bertanya? Satu pertanyaan dari Ibu ada, Bu? Ada. Terima kasih, Kiai. Ada beberapa kasus, beberapa dari kasus ketika orang itu mengambil hak orang lain, dia malah takutnya kepada manusia kalau ketahuan. Tapi dia berarti kan tidak takut sama Allah. Lalu ada apa dengan akidahnya? Kemudian yang kedua, terkadang dalam kasus tertentu juga orang itu tahu tapi tetap melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Ataukah mungkin itu punya jalan untuk bisa taubat atau menembus kesalahan? Nah, yang dua-duanya ini ada apa dengan permasalahan akidah? Karena kita itu mestinya harus memenuhi kedua-duanya ketika dia punya pengetahuan terkait dengan kebenaran. Dan yang pertama, tadi kasus pertama karena memang dia takutnya sama manusia. Kemudian yang ketiga, apakah boleh karena yakinnya, kita sudah yakin dengan Allah tadi, ketika kita yakin dengan Allah, maka ada kasus tertentu juga ketika kita sakit, gak usahlah, yakin saja sama Allah, kita gak usah ke dokter. Itu sudah diam aja udah, walaupun dia sudah kolab, dia diam aja udah. Ada apa dengan akidah? Terima kasih. Oke. Ya, syukur Baziran. 3 pertanyaan ya. Saya coba untuk menjawab.
ketika seseorang mukmin, seorang muslim melakukan satu perbuatan dosa, satu kesalahan, satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lebih takut kepada orang dan tidak takut kepada Allah. Ini karena ihsan. Antakudullah ka'annaka tarahu wa illam tarahu bainahu yaraka. Karena ihsan belum dia bisa lakukan. Dia muslim, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tadi muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihsannya ini kurang, ya, kecil sedikit. Ya. Kira-kira saya analogikan seperti orang tadi yang menerobos ya, lampu merah, udah tahu itu salah. Ya, di situ belum ada CCTV yang untuk tilang. Kebetulan tidak ada polisi dan jalanan juga lengang, tidak ada. Dia terabas. Kira-kira seperti itu analoginya. Dia tahu itu dilarang, ya. Tapi kesempatan itu merupakan dia bahwa dia dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidahnya sudah benar, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dalam prakteknya ihsan ini belum ada dalam diri, masih sedikit. Ya, kita analogikan seperti itu. Coba kalau kita hadirkan, ya, dalam setiap lampu merah ada polisi, itu pasti tidak ada yang berani, ya, untuk menerabas satu, ya, larangan. Ini menyangkut dengan, ya, hampir mirip dengan pertanyaan yang kedua. Ketika seorang sudah tahu akan satu hukum, kemudian dia tetap melaksanakan hal tersebut, kesalahan tersebut, itu kaitannya dengan ihsan juga. Secara iman Islamnya sudah benar, tetapi secara aplikasi dia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala belum masuk ke ihsannya. Ibadah dia masih harus ditongkrongin modelnya. Ya, jadi seorang yang kalau kita taat berlalu lintas, orang yang taat itu mau ada polisi, mau nggak ada polisi, mau dalam keadaan jalanan ramai, jalanan sepi, ketika lampu merah dia pasti berhenti. Itu muslim yang taat. Tapi kalau sekedar takut tadi, bukan takut yang takut aja, karena apa? Karena ada yang jagain, ada CCTV yang mantau, yang akan foto, ya, plot nomornya. Dan ya, menjauhi itu. Maka kita harus hadirkan ini, ya, di muraqabatillah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. CCTV misalkan ada di ruangan ini, pasti kita tidak akan berani ngeremeh. Ya, nggak mungkin berani masuk masjid pakai sepatu, gitu. Kenapa? Karena tempat yang suci, melakukan hal-hal yang dilarang. Maka oleh karena itu, untuk jawab pertama dan kedua tadi itu, ya, harus dikuatkan ihsannya. Muraqabatillah, selalu kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala 24 jam dalam keadaan apapun, bahkan ketika sekira tidur. Dalam keadaan gelap gulita, tidak ada terang, kita sendiri, maka kita tetap, ya, menjaga apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang. Kalau ini setelah diterapkan
insya Allah akan ya, mengubah perilakunya tadi dari ihsannya tadi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana sekarang diberikan satu musibah ya, dengan penyakit, tapi tawakulnya dia ini tidak ada ikhtiar. Tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dengan ikhtiar, enggak boleh apa namanya ya, tidak melakukan apa-apa. Kan Rasulullah pernah mengingatkan sahabat, onta ditaruh di depan, ya, depan satu ya, rumah atau bangunan, gitu ya, udah taruh gitu. Kata Rasulullah, ikat ontanya dulu, ikat, ya, dan tawakal. Jadi ikhtiar dulu. Ya. Kita tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus disertai dengan ikhtiar. Ya. Kenapa kita mengunci rumah kita? Nah, saya tawakal pada Allah. Ya, kalau sudah rezeki saya, nggak ada yang ambil. Ya, kalau bukan rezeki ya udah, tidak ada ikhtiar di situ. Maka apa yang kita lakukan, tawakal kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus disertai dengan ikhtiar. Usaha, sakit ya ikhtiar. Ikhtiar bisa medis, ya, bisa herbal, ya. Bahkan, ya, kita datang ke orang yang soleh, kadang dibaca Fatihah aja. Kita yakin yang menyembuhkan Allah, maka itu salah satu ikhtiar. Jadi apapun yang kita alami dari satu penyakit harus ikhtiar. Ketika kita ke medis, ke dokter, bukan dokternya, bukan obatnya yang menyembuhkan kita. Sama dengan air atau dengan obat-obatan yang tradisional, bukan itu yang menyembuhkan kita, itu wasilah saja. Yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mari itu bahwa yashfi, ketika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan, dan menyembuhkan ini dengan wasilah tadi, dengan ikhtiar. Ya, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhtiar, tidak ya diam saja, ya sakit mengeluh sendiri, ya sakit lagi, tidak ada ikhtiar. Harus tetap ikhtiar. Ini yang harus kita lakukan. Apapun usaha itu memang kita harus sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap dengan ikhtiar. Ya. Ikhtiar kita laksanakan, tetap kita jangan mengatakan bahwa ikhtiar kita itu yang akan ya, mendapatkan keuntungan, ikhtiar kita ini akan bisa menggolkan. Tidak. Tetap adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, kita sudah cukup terang, kita cukup akhiri pada pagi hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya saya dengar para jamaah di tempat ini sedang sedikit cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, air yang sudah 3 hari ini yang tidak mengalir, semoga nanti ada solusi yang memberikan kemudahan pada semuanya. Kita betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala umat ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan amal soleh saleh dan rezeki kita ibadah Allah yang dihajati oleh man maqasid dan yashfi maqdura wa yaqbatina wa yarzuqna rizqan halalan thayyiban wa yaj'alna min as-salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
الله العظيم أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم ولك الحمد يا مولانا يا معبود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشاكرين على المعاني الحمد لله في مكان المنزلة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك وصل على سيدنا الأولين وصل على سيدنا الآخرين ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين وصل على مرشدك الدهر به بيننا وبين معصيتك وكل طاعتك ما تكلف بها جنتك والذي كلمة تفوض عليه مساعد الدنيا ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيدنا واجعل الوارث منا ولا ثأرنا على ما ظلمنا وانصرنا على من هادانا ولا تجعل منا ولا مغلوب عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هذا ربنا كلنا وإخواننا يسلكون بالإيمان ولا تزل في قلوبنا